Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat As-Saffat ya. As-Saffat yang maknanya adalah malaikat-malaikat yang bersaf-saf ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini bersumpah dengan para malaikat ya, was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dzikra untuk menekankan apa? Inna ilahakum lawahid. Sungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Esa. Surat As-Saffat adalah surat Makkiyah, yaitu diturunkan seluruhnya ketika Nabi sebelum berhijrah. Dan surat ini dibuka dengan sumpah dengan para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat-surat yang juga bersumpah dengan para malaikat ya. Seperti misalnya dalam surat Al-Mursalat ya, di mana Allah bersumpah wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan. Fal asifati asfa, demi malaikat yang terbang dengan begitu cepatnya. Wan nasyirati nashra, demi malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah. Fal fariqati farqa, demi malaikat yang membedakan antara hak dan batil. Fal mulqiyati dzikra, dan demi para malaikat yang menyampaikan wahyu udhran au nuzra, sebagai uzur untuk menolak alasan-alasan atau sebagai peringatan. Setelah itu Allah menekankan apa yang Allah sumpah, innama tu'aduna lawaqi, sungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian akan benar-benar terjadi. Maksudnya Allah bersumpah dengan para malaikat juga sudah ada surat yang lain seperti surat Al-Mursalat. Demikian juga seperti surat An-Nazi'at. Allah berfirman wan nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta, demi para malaikat yang mencabut nyawa kaum mukminin dengan penuh kelembutan. Was-sabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit ke bumi dengan begitu cepatnya. Fas-sabiqati sabqa, demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan dunia. Setelah itu Allah menekankan maksud dari tujuan sumpah tersebut. Yauma tarjufur rajifah ya. Sungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika ditiupkan sangkakala. Demikian juga pada surat ini ya, Allah juga bersumpah dengan para malaikat. Was-saffati as-saffa ya. Demi para malaikat yang bersaf-saf. Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Berbeda dengan kalau kita ya, kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka telah berbuat syirik. Kita boleh bersumpah dengan nama Allah. Ya, kita boleh bersumpah dengan wa rabbil ka'bah. Dahulu orang-orang bersumpah wal ka'bati, demi Ka'bah. Maka Rasulullah suruh ganti dengan wa rabbil ka'bah, demi yang punya Ka'bah ya. Aisyah radhiyallahu taala anha kalau lagi senang sama Nabi atau lagi mesra sama Nabi, dia bersumpah wa rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau lagi ngambek sama Nabi, dia mengatakan wa rabbi Ibrahim, demi Rabbnya Ibrahim. Makanya Rasulullah bilang, saya tahu kalau kau lagi senang dan lagi ngambek. Kata Aisyah, bagaimana kau tahu? Kalau kau lagi senang, maka kau bilang wa rabbi Muhammad. Tapi kalau lagi ngambek, wa rabbi Ibrahim. Sama, Rabbnya Muhammad sama Rabb Ibrahim beda atau sama? Sama saja. Ya. Tapi kalau Muhammad demi Muhammad enggak boleh. Wa Ibrahim demi Ibrahim juga tidak boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali dengan hal-hal yang agung. Seperti Allah bersumpah dengan wal asr, demi masa atau demi asar, wal fajar, demi fajar, wasyamsi wal qamari, demi matahari demi bulan, wan nahari wal laili, demi siang demi malam. Terserah Allah, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Di antaranya Allah bersumpah dengan para malaikat, dan tidak Allah bersumpah dengan suatu kecuali suatu tersebut adalah agung. Di antaranya para malaikat. Dan sebagian ulama
seperti Tahir bin Ashur dan juga disebutnya oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya kalau Allah bersumpah dengan makhluk yang agung, ya, maka untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan keagungan sang penciptanya, untuk menunjukkan keagungan sang penciptanya. Ya. Kalau wasyamsi wal qamari wan nahari wal laili, siapa yang bisa bikin ini semua kalau bukan Tuhan yang agung? Sehingga ketika Allah bersumpah dengan makhluknya yang agung sebagai isyarat kepada sang pencipta yang agung, sehingga kembali kepada bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang dahsyat yang agung untuk menunjukkan perbuatan Allah yang sangat agung, yaitu yang sangat agung, dan itu berarti bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Allah bersumpah dengan malaikat, ya. Was-saffati as-saffa. Demi para malaikat yang bersaf-saf. Para malaikat adalah makhluk yang sangat agung, ya. Oleh karenanya Allah tidak menyebut para malaikat kecuali memuji mereka. Allah puji mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang kepada Allah dan mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, bal ibadu mukramun, mereka adalah hamba-hamba yang mulia. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat tidak pernah mendahului Allah, tidak pernah menjalankan perintah berlebihan atau kurang, selalu pas dengan apa yang Allah perintahkan. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah menyebutkan bagaimana mereka takut kepada Allah. Wa min khasyatihi musyfiqun. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut Allah yang berada di atas mereka. Kemudian juga mereka ibadah tiada hentinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah, itu beribadah kepada Allah siang dan malam, ya, tanpa pernah berhenti. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Allah juga berfirman, dan para malaikat yang berada di sisi Allah, itu mereka dekat dengan Allah, la yastakbiruna an ibadati, tidak pernah angkuh untuk beribadah kepada Allah, wa la yastahsirun, dan tidak pernah letih. Mereka tidak pernah capek untuk beribadah. La yas'amun, mereka tidak pernah bosan untuk beribadah. Para malaikat, makhluk-makhluk yang mulia. Ya. Allah berfirman, ya, tentang para malaikat, di antaranya dalam surat-surat yang saya sebutkan, surat As-Saffat, surat Al-Mursalat, surat An-Nazi'at, yaitu surat-surat tersebut dibuka dengan bersumpah dengan para malaikat. Sudah kita sebutkan tadi sekilas bagaimana sifat-sifat yang agung, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha, demi malaikat yang bergerak dengan cepat dari langit turun ke bumi dengan cepat sekali. Ya, cepat sekali, ya. Lebih cepat dari cahaya, ya. Cepat sekali malaikat bergerak. Kemudian fas-sabiqati sabqa, demi malaikat yang mendahului dengan cepat. Malaikat lebih hebat daripada jin. Jin memang hebat, mampu untuk bergerak dengan cepat, tapi masih kalah jauh daripada para malaikat, ya. Baik. Kemudian dalam surat ini Allah buka suratnya dengan was-saffati saffa, demi malaikat yang bersaf-saf. Di sini ada pembahasan, Allah mendatangkan as-saffati saffa dengan jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak al-muannas as-salim, yaitu jamak untuk wanita, ya, was-saffati saffa. Padahal kita tahu bahwasanya para malaikat tidak boleh disifati dengan wanita. Oleh karenanya Allah menyatakan kafir orang-orang musyrikin karena mereka menyatakan bahwasanya para malaikat adalah banatullah, putri-putri Allah. Ya. Makanya Allah bantah mereka, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, akan dicatat persaksian mereka dan mereka akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak karena mereka menyatakan para malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala.
Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, mereka sungguh-sungguh menamakan malaikat dengan penamaan wanita, sehingga mereka mengatakan malaikat putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyatakan Allah punya anak ada beberapa golongan. Yang pertama kaum musyrikin, mereka menyatakan malaikat adalah putri-putri Allah. Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Nasara mengatakan Isa putra Allah, ya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah. Yahudi berkata Uzair putra Allah, Nasara berkata Isa putra Allah. Mereka telah menyamai perkataan orang-orang kafir sebelumnya, yaitu yang mengatakan malaikat putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya malaikat tidak boleh disifati dengan wanita. Nah, apakah malaikat boleh disifati dengan sifat lelaki? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan malaikat tidak disifati lelaki maupun wanita, karena malaikat tidak menikah dan malaikat tidak beranak pinak. Allah ciptakan mereka begitu saja, tanpa ada ayah dan tanpa ada ibu. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak ada yatawaladun, tidak beranak pinak. Kalau gitu tidak perlu ada laki maupun perempuan. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lain mengatakan malaikat boleh disifati dengan lelaki, karena Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat lelaki, ya. Kalau Allah sebut malaikat, ya, kita bilang Jibril alaihissalam, ya. Jibril dzu quwwatin 'inda dzil arsy makin. Dzu quwwah itu menggunakan muzakkar. Demikian juga malaikat menjelma jadi para lelaki, para malaikat menjelma menjadi para lelaki. Sehingga sebagian ulama mengatakan malaikat boleh disifati dengan lelaki karena demikian Allah mensifati mereka. Namun mereka tidak berpasang-pasangan, tidak menikah dan tidak berketurunan. Intinya kalau mensifati malaikat dengan wanita berarti kufur karena mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini disifati dengan dijamak dengan jamak al-muannats salim was-saffati saffa. Mohon maaf yang tidak tahu bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Arab ngerti ada mufrad, ada musanna, ada jamak, dan jamak ada jamak al-mudzakkar salim dan ada jamak al-muannats salim. Ada jamak taksir. Di sini jamak al-muannats salim, ya. Was-saffati saffa, seperti demi malaikat yang bersaf-saf. Dan selanjutnya fazajirati zajra, sama, ini juga jamak muannats salim. Apakah ini karena para malaikat wanita? Tentunya tidak. Di jamak muannats salim karena jamak dari kelompok-kelompok malaikat. Kelompok-kelompok malaikat, yaitu kelompok as-saffah, 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 ya, sehingga dijamak dengan as-saffat, ya, saffat, ya. Ada yang mengatakan tak seperti al-allamah, ad-da'iyah. Intinya ini bukan maksudnya jamak bahwasanya mereka adalah wanita, tidak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lahum muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Muaqibat jamak dari muaqibah, karena muaqibah maksudnya malaikah. Jamak di sini bukan menunjukkan malaikat adalah wanita, tetapi digunakan jamak muannats salim karena ditinjau dari lafal jamaah, ya, yaitu malaikat, yaitu jamaat malaikat. Was-saffati saffa. Apa maksudnya was-saffati saffa? Maka kebanyakan ulama menyatakan yang dimaksud dengan was-saffati saffa adalah sifat para malaikat yang bersaf-saf. Para malaikat bersaf-saf. Dalam satu hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu faqala. Rasulullah sallallahu keluar menemui kami. Rasulullah berkata, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf-saf seperti para malaikat bersaf-saf di sisi Rabb mereka? Faqulna ya Rasulullah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Bagaimana para malaikat bersaf-saf di sisi Rabb mereka? Qala yutimmuna as-sufufal awwal, mereka memenuhi saf-saf pertama terlebih dahulu, menyempurnakan. Wa yatarasuna fis saffi, dan mereka rapat ketika bersaf.
Jadi yang bersaf bukan cuma kita saja, malaikat juga bersaf ketika beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saf mereka punya dua sifat, yaitu mereka menyempurnakan saf yang pertama terlebih dahulu, kemudian saf kedua dan saf ketiga, dan saf mereka rapat. Rasulullah menyuruh kita untuk bersaf seperti para malaikat. Demikian juga dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Fuddilna 'alan nasi bi thalathin." Kita dimuliakan daripada umat-umat yang lain dengan 3 kemuliaan. Di antaranya kata Nabi, "Ju'ilna sufufuna ka sufufil malaikah." Kemudian, "Wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 keutamaan kita tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Yang pertama, dijadikan saf-saf kita seperti saf malaikat. Seperti saf malaikat. Umat-umat terdahulu mereka ibadah tidak bersaf seperti umat Islam. Tidak bersaf. Ini keistimewaan umat Islam. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi di mana saja di masjid, kita boleh beribadah di mana saja. Beda dahulu orang-orang ahlul kitab, mereka punya sauma'ah, semacam kuil, mereka beribadah di kuil-kuil tertentu. Adapun Islam, orang Islam dimanapun waktu salat silakan apa? Salat. Maka ini khusus buat umat Islam. Yang ketiga, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. Dan dijadikan tanah dari bumi ini sebagai pembersih ya, jika tidak ada air. Di antara keistimewaan umat ini adalah wa ju'ilat sufufuna, dijadikanlah saf-saf kita kasufufil malaikah, sebagaimana saf-saf para malaikat. Ya, dan Allah juga berfirman nanti pada hari kiamat, kata Allah, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Rabbmu untuk mulai persidangan pada hari kiamat kelak, dan malaikat mengiringi dengan bersaf-saf, Jadi wasafati saffa, di sini Allah sedang memuji malaikat dengan kondisi mereka yang sedang bersaf-saf, menunjukkan mereka rapi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teratur dan rapat, dan kita disuruh untuk mencontohi saf para malaikat. Ini antara tafsiran wasafat. Ya. Sebagian ulama mengatakan as-saffat maknanya adalah malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang membentangkan sayapnya seperti Allah sebutkan tentang burung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman." Tidakkah mereka melihat kepada burung di atas mereka safatin yang membuka sayapnya, wa yaqbidan yang menutup sayapnya. Ma yumsikuhunnal rahman, tidak ada yang bisa membuat mereka tidak jatuh, itu Allah tahan mereka di udara kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah berikan mereka kemampuan sehingga mereka bisa terbang. Sehingga safat ini mirip dengan safatnya burung. Safatnya burung maksudnya burung membuka apa? Sayapnya. Sehingga yang mengartikan itu malaikat yang membuka sayapnya, siap menerima perintah Allah kapan saja, yang menunjukkan ketundukan para malaikat. Ini masih berbicara tentang para malaikat. Demikian juga Allah berfirman tentang burung, "Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat." Tidakkah engkau lihat Allah telah bertasbih kepadanya seluruh yang di langit dan di bumi, wat tayru saffat, dan burung juga bertasbih dengan membuka apa? Sayapnya. Intinya Allah sedang memuji kondisi malaikat yang patuh kepada Allah atau yang rapi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Fazzajirati zajra." Fazzajirati zajra. Dan demi rombongan para malaikat yang menzajar. Zajar itu menyuruh dengan suara. Ya, itu namanya zajar. Itu namanya zajar. Apa maksudnya? Maksudnya banyak ulama mengatakan dimaksud dengan fazzajirati zajra yaitu para malaikat yang menghardik orang-orang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyeru manusia untuk menjalankan ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu bahwasanya manusia didekati oleh malaikat dan malaikat memberi nasihat kepada manusia, ya. Dan sebaik-baik penasihat adalah para malaikat.
Dan dalam riwayat disebutkan jika seorang melakukan maksiat, maka malaikat menjauh. Malaikat menjauh karena busuknya aroma maksiat tersebut. Yang mendekat apa? Syaitan. Kemudian menasihati manusia tersebut. Menasihati supaya masuk neraka kalau syaitan. Jadi malaikat ya fazzajirati zajra diantaranya adalah malaikat yang menghardik dari perbuatan maksiat ya, atau menyampaikan perintah-perintah untuk dikerjakan. Ada yang mengatakan fazzajirati zajra itu para malaikat yang menyuruh awan untuk berjalan. Perintah awan untuk berjalan, pergilah ke sana, pergilah ke sini, turunkan hujan di kebun si fulan, turunkan hujan di kebun si fulan. Itu malaikat menghardik awan atau menyuruh awan untuk berjalan. Karena kita tahu di antara sifat para malaikat, kata Allah, fal mudabbirati amra, yaitu malaikat-malaikat yang menjalankan aturan-aturan, perintah-perintah, yaitu pengaturan-pengaturan. Allah menyuruh mereka untuk mengatur-mengatur, yang ada yang mengatur tumbuhan, ada yang mengatur awan, ada yang mencabut nyawa, ada yang meniupkan ruh, ya, tugas malaikat banyak. Ada yang mengawal manusia, muaqibat, ya, ada yang tugaskan untuk tanya di alam barzah, malaikat munkar dan nakir, dan mereka banyak. Ada yang menjaga gunung, banyak. Jadi fal mudabbirati amra, di antaranya malaikat petugas mengatur awan. Ya. Seperti datang dalam satu hadis ketika ada seorang mendengar ada suara kepada awan, wahai awan, curahkanlah hujanmu ke kebun si fulan. Ada suara, ternyata betul awan tersebut berjalan menuju kebun si fulan. Ternyata dicek, si fulan tadi ternyata suka bersedekah. Kalau punya hasil dari sawahnya, dia sedekah dari kebunnya. Jadi fazzajirati zajra, di antara maknanya itu malaikat yang menghardik dengan suara melarang maksiat, atau malaikat yang memerintahkan awan untuk bergerak sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman setelahnya, fattaliyati dzikra, fattaliyati dzikra. Yang maknanya fattaliyat yaitu demi rombongan-rombongan malaikat yang membacakan zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala. Membacakan zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Sebagian memahami bahwasanya yang membaca firman Allah bukan cuma manusia, malaikat juga membaca firman-firman Allah. Malaikat juga mengaji, malaikat juga membaca firman Allah. Di antaranya malaikat menyampaikan firman Allah kepada para rasul. Seperti Jibril alaihissalam mendiktekan Al-Quran kepada Nabi, sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jibril alaihissalam sebelumnya juga mendiktekan wahyu Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, membacakan firman-firman Allah. Jadi ini dalil bahwasanya para malaikat juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah letih untuk beribadah. Fattaliyati dzikra. Setelah Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat ini, baru Allah menyebutkan tujuan sumpahnya untuk menekankan apa? Karena tidaklah Allah bersumpah kecuali untuk menekankan sesuatu, ya. Untuk menekankan sesuatu. Demi malaikat yang bersaf-saf, demi malaikat yang menghardik dari perbuatan kemaksiatan, demi malaikat yang membaca zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala atau mendiktekan wahyu-wahyu Allah kepada para rasul. Setelah Allah menyebutkan demi, ada yang ditekankan, kata Allah, inna ilahakum lawahid. Sungguhnya Tuhan kalian benar-benar esa. Ini tujuan sumpah dengan malaikat tadi, untuk menekankan bahwasanya sungguhnya Tuhan kalian benar-benar esa. Karena ini surat Makkiyah. Kalau dibilang surat Makkiyah berarti kita tahu nuansanya. Ayat ini turun Nabi sedang di mana? Di Mekah. Dan kita tahu Nabi di Mekah pembahasan tauhid rata-rata. Baru datang perintah salat pada tahun ke-10. Ke-10 kenabian. Atau tahun ke-11 kenabian setelah Nabi Isra Mi'raj, baru turun perintah salat. Zakat belum ada, puasa belum ada, apalagi haji belum ada. Hukum-hukum fikih banyak turun ketika Nabi di Madinah. Ketika di Mekah fokus tauhid, akidah, tauhid, akidah.
Dan pembahasannya selalu tentang apa? Tentang tidak boleh berbuat syirik, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan akan adanya hari kiamat. Ini 3 mihwar atau 3 topik utama ketika kita baca surat-surat Makkiyah. Rata-rata seperti itu. Dan di antara surat-surat Makkiyah adalah juz amma. Juz amma itu rata-rata surat Makkiyah. Kalau kita simpulkan, rata-rata membahas tentang akan adanya hari kiamat. Bahwasanya mereka jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, atau Al-Quran itu wahyu dari Allah. Dan itulah perkara-perkara yang diingkari oleh kufar Quraisy, orang-orang Quraisy yang kafir yang ada di Mekah. Maka Allah membantah mereka dengan berkata, inna ilahakum lawahid, sungguhnya Tuhan kalian Tuhan yang esa, bukan berbilang seperti yang kalian katakan wahai kaum musyrikin. Di antaranya bukti bahwasanya Tuhan adalah esa, malaikat-malaikat ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sembahan-sembahan yang kalian sembah, tidak ada yang mencipta. Tidak ada yang mencipta, dan hal ini diakui oleh kaum musyrikin Arab. Sudah sering kita sampaikan, kaum musyrikin Arab secara umum mereka mengakui tauhid rububiyah. Sehingga kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, wala in sa'alta man khalaqahum, kalau ditanya siapa yang ciptakan mereka, la yaquluna Allah, kata mereka yang ciptakan kami adalah Allah. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard, kalau ditanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan mengatakan siapa? Allah. Kalau ditanya siapa pencipta malaikat-malaikat, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan kalian esa. Setelah itu Allah berdalil dengan rububiyah Allah, bahwasanya Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang mencipta. Tuhan yang tidak mencipta tidak berhak untuk disembah. Yang mencipta malaikat dan juga menciptakan langit dan bumi. Setelah itu Allah berfirman pada ayat kelima, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian yang esa itu siapa? Dialah penguasa, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan dialah penguasa atau pencipta timur, masyarik. Masyarik jamar dari masyriq, yaitu arah-arah timur. Dan Tuhan yang kalian sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, tidak ada yang mencipta. Kalian tahu, mereka tidak mencipta. Mereka tidak mengurusi alam semesta ini. Adapun langit dengan begitu megahnya, 7 lapisnya, bumi dan apa yang ada di antara keduanya, segala makhluk yang ada di antara keduanya, ya, manusia, malaikat, jin, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya yang menciptakan siapa? Allah. Itulah yang berhak disembah. Maka ini adalah pendalilan dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Artinya yang berhak diibadahi adalah Sang Pencipta. Adapun yang tidak menciptakan tidak berhak untuk diibadahi. Saya sering sampaikan, kalau seandainya yang menciptakan saya 2 zat, Allah dan zat yang lain, maka saya akan sembah keduanya. Tetapi yang menciptakan kita hanya satu, Allah, maka dia saja yang berhak untuk disembah. Seandainya pencipta alam semesta ini, pemilik langit dan bumi dan apa di antara keduanya, 2 zat, Allah dan yang lainnya, maka kita harusnya menyembah keduanya, karena keduanya yang menciptakan alam semesta ini. Namun ketika yang memiliki alam semesta ini hanyalah Allah semata, maka hanya dia yang berhak untuk disembah. Makanya Allah mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Itu kaum musyrikin yang menyembah selain Allah, mereka tidak mengagungkan Allah. Bagaimana mereka bisa menyembahkan Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma dengan mayat yang mereka sembah, dengan nabi yang mereka sembah, dengan malaikat yang mereka sembah? Apa dibandingkan dengan penguasa alam semesta ini? Allah mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih, bumi pada hari kiamat kelak dalam genggaman Allah dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Itu yang berhak disembah, yang bisa genggam bumi, yang bisa melipat langit, itu yang disembah. Ngapain sembah mayat-mayat? Ngapain sembah wali-wali yang mereka tidak bisa menolak kemudaratan dari diri mereka sendiri? Ngapain sembah malaikat yang hanya taat kepada perintah Allah, tidak bisa mengeksekusi seenaknya, enggak bisa, hanya tinggal perintah, la yasbiqunahu bil qaul, taat kepada Allah, menjalankan persis sebagaimana perintah Allah. Ngapain sembah para nabi yang tidak bisa menolak kemudaratan dari mereka? Apalagi batu, apalagi pohon.
maka yang berhak disembah ilahun wahid, inna ilahakum la wahid. Sungguhnya Tuhan kalian adalah Maha Esa. Siapa Tuhan tersebut? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Pencipta langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dan penguasa al-masyariq, yaitu tempat-tempat terbit matahari. Tapi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah sebut tentang masyriq dan maghrib datang dalam beberapa model ayat. Di antaranya Allah berfirman misalnya, walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Timur tempat terbit matahari, barat tempat terbenam matahari. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, pemilik dua timur dan pemilik dua barat. Apa maksudnya? Nanti kita akan jelaskan. Dalam ayat yang lain, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi, sungguh aku bersumpah dengan Tuhan sang penguasa timur-timur, yaitu kumpulan timur dan kumpulan barat-barat. Baik. Di sini Allah mengatakan wa rabbul masyariq. Masyariq jamak dari masyriq. Masyriq itu apa? Tempat terbit matahari. Kenapa dijamak? Karena ternyata matahari itu terbit setiap hari beda titiknya. Setiap hari beda titiknya. Setiap hari ada perubahan. Dan itu sangat jelas kalau kita lihat tiap bulan. Awal bulan terbit di sini, nanti bulan depan pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat. Tentunya orang-orang fisikawan bisa menjelaskan akan hal ini. Mau teori bumi bulat mudah karena kita belajar dari kecil. Kalau teori bumi datar, wallahu alam gimana penjelasannya. Ya. Intinya kalau secara fisikawan mereka jelaskan secara sederhana ya, bahwasanya matahari bulan berotasi dengan kemiringan 23 derajat, kemudian berevolusi mengelilingi matahari, sehingga karena kemiringannya itu sehingga terbit matahari berubah setiap hari. Sekali berotasi maka titiknya berubah, sehingga Allah mengatakan Rabbul masyariq, bukan Rabbul masyriq. Dan ini di antara i'jaz Qur'ani, bahwasanya dalam Al-Quran ada perkara-perkara sains. Ketika Allah menyebutkan tempat terbit matahari, Allah tidak menyebutkan dengan mufrad, tapi dengan jamak, karena memang matahari setiap hari terbit dari titik yang berbeda. Tadi ada kemiringan 23 derajat itu, 20 derajat sekian. Ini sehingga ada 360 sekian titik terbit matahari. Sama al-magharib, terbenam matahari juga berbeda-beda, berubah pindah-pindah tempatnya. Al-magharib, maghrib tempat terbenam matahari. Kalau magharib jamak dari itu, ya plural. Kalau plural berarti tempat terbenam matahari berbeda-beda. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wa rabbil magharib, ya, wal magharibi. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi, sungguh aku bersumpah dengan Rabb penguasa masyariq, yaitu kumpulan tempat terbit matahari, wal magharib, kumpulan tempat terbenam matahari. Tapi kenapa kadang Allah mengatakan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, di tasniyah dua, pemilik dua tempat terbit matahari dan pemilik dua terbenam matahari. Ya. Maka ini ada yang mengatakan bahwasanya yaitu tempat masyrikus syita dan masyrikus as-saif wa maghribaihima. Secara umum kalau di Arab Saudi, di daerah yang ada musim dingin, musim panas, maka bisa diklasifikasikan tempat terbit matahari ketika musim dingin berbeda dengan tempat terbit matahari ketika musim panas. Ada yang mengatakan dia 180 setengah tahun nanti dia kembali lagi. Ini orang fisik yang lebih tahu, sehingga diklasifikasikan dua model. Dia akan berpindah, kemudian dia balik lagi, sehingga jadi dua kelompok, musim panas, musim dingin. Demikian juga titik terbenamnya berpindah setiap hari, nanti sudah pada pertengahan tahun dia balik lagi, sehingga bisa diklasifikasikan menjadi dua model tempat terbit ketika kumpulan tempat terbit di musim panas dan kumpulan tempat terbit di musim dingin. Sama, kumpulan tempat terbenam di musim panas dan kumpulan tempat terbenam di musim dingin. Apa? Azan.
Oke, kita azan, kita sholat, insyaallah kita lanjutkan lagi. Allah alam bisawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Saya sempurnakan tadi dalam sebagian ayat Allah mengatakan Rabbul Masyriq wal Maghrib, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik timur dan barat, ya. Walillahil masyriqu wal maghrib, ya. Bagi Allah adalah timur dan barat, datang dalam bentuk mufrad, walillahil masyriqu wal maghrib, yaitu kalau mufrad menunjukkan jenis. Sehingga kalau datang dalam bentuk mufrad atau musanna atau jamak maka ada taujihnya, ada arahannya masing-masing sebagaimana tadi kita jelaskan. Baik, ayat berikutnya pada ayat ke-6 Allah berfirman, inna zayyana sama'ad dunya bizinatin. Sungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan hiasan, yaitu al-kawakibi, ya. Sini zinatin dengan majrur, kemudian al-kawakibi dengan majrur juga, yaitu badal dari zina. Itu kalau kita artikan, sungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan perhiasan, yaitu adalah bintang-bintang. Dan dalam Al-Quran banyak, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami telah menghiasi langit-langit dengan bintang-bintang, dengan lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut untuk melempar setan-setan, ya. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Kami jadikan di langit gugusan bintang dan kami jadikan bintang-bintang tersebut hiasan bagi para orang yang memandangnya. Qatadah rahimahullah, salah seorang tabi'in, berkata, bintang itu fungsinya 3. Sebagian datang dalam Al-Quran. Yang pertama adalah zinah, perhiasan langit, yaitu Allah tidak menciptakan langit begitu saja. Kalau langit kosong gitu kurang indah, ya. Kosong melompong. Maka kalau malam dikasih bintang-bintang, ya. Jadi alam semesta ini tidak terjadi kebetulan. Di antara bantahan kepada orang-orang ateis yang mengatakan alam terjadi dengan kebetulan atau terjadi seleksi alam dan segalanya, seharusnya tanpa perlu ada keindahan. Yang penting asal jadi, ya. Tapi ketika bukan sekedar jadi, dihiasi menunjukkan ini ada yang bikin. Ada yang bikin. Tapi kalau sekedar kebetulan harusnya dia pada bentuk awal yang minimal sudah jalan, ya sudah selesai. Ya, tetapi ternyata Allah menjadikan banyak keindahan, ya, keindahan. Dan keindahan itu salah satu bantahan kepada orang-orang ateis bahwasanya ada pencipta yang menginginkan adanya keindahan tersebut. Karena kalau alam terjadi dengan kebetulan tanpa sengaja tidak ada keindahan. Bentuk seadanya. Di antaranya Allah tidak menjadikan langit cuma plong begitu aja, tapi Allah beri hiasan. Ini fungsi pertama, bintang-bintang. Fungsi kedua adalah untuk rujuman li syayatin, untuk melempari setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit. Yang ketiga adalah untuk memberi petunjuk, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah, dan dengan bintang-bintang mereka dapat petunjuk. Itu orang dulu melihat gugusan bintang ini berarti arah mana mereka tahu dengan bintang-bintang tersebut. Adapun fungsi selain daripada itu mati kesesatan, seperti untuk meramal, nah ini tentu ngawur, ya. Ramal masa depan dengan bintang tentu ngawur. Atau meyakini bintang ini punya pengaruh terhadap kejadian alam, gerakannya, ini juga ngawur, ya. Sebenarnya bintang-bintang cuma 3 tersebut, ya. Di antaranya Allah sebutkan sini, inna zayyana sama'ad dunya, kami hiasi langit dunia. Langit itu maksudnya langit yang paling rendah. Karena kita tahu langit ada berapa? 7 lapis. Cuma khilaf di kalangan para ulama, apakah 7 lapis langit ini mutawasilah atau mutafasilah? Mutawasilah maksudnya langit pertama, langsung langit kedua, langit ketiga, langit keempat, nyambung sampai langit 7, atau langit pertama ada space kosong, baru langit kedua. Langit kedua ada space kosong lagi, baru langit ketiga. Ada khilaf di kalangan para ulama, 2 pendapat. Dan satu langit jaraknya 500 tahun perjalanan. Yang kita bicarakan ini ada bintang-bintang langit dunia. Siapa yang pernah langit kedua? Pernah pergi ke langit kedua? Enggak ada yang pernah. Alam semesta sangat luas. Makanya kalau mau sombong mikir-mikir, kamu tuh siapa? Ya. Kita ini enggak ada apa-apanya.
Taib. Kata Allah setelah itu, setelah untuk menjadi perhiasan, kata Allah, wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Dan sebagai penjaga dari syaitan pembangkang yang durhaka. Marid maksudnya durhaka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Di antara orang-orang Arab Badui sekitar Madinah ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada orang-orang munafik yang durhaka. Maradu itu bertahan dalam kemunafikannya, tapi kau tidak mengenali mereka wahai Rasulullah. Nahnu na'lamuhum, tapi kami tahu siapa mereka, karena Nabi tidak tahu isi hati manusia. Jadi maradu maksudnya durhaka, pembangkang, ngeyel, keras kepala, itu namanya marad. Makanya jin-jin yang parah disebut maradah. Ya, dalam hadis ketika Rasulullah menyebutkan tentang bulan Ramadan, jin-jin dibelenggu, dalam sebagian riwayat wasuffidat maradatu syayatin, dan dibelenggu gembong-gembong setan. Artinya setan-setan kroco masih berkeliaran. Kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan berarti imannya lemah, karena digoda sama yang kroco sudah jatuh. Karena yang gembong-gembong sedang dibelenggu. Jadi maradah itu marid, jamak dari marid. Di sini Allah mengatakan wa hifdzan min kulli syaitanin marid, untuk menjaga dari syaitan pembangkang. Apa kerjaan mereka? La yasma'una ilal mala'il a'la wa yukdzafuna min kulli janib. Mereka tidak dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru. Jadi setan-setan dahulu mereka suka mencuri berita dari langit. Jadi kalau Allah memutuskan perkara, jadilah pembicaraan dari malaikat yang ada di langit yang paling atas, kemudian di-over ke langit kedua sampai ke langit dunia. Malaikat di langit kedua berbicara, Allah memutuskan demikian-demikian. Ada setan saking hebatnya dia terbang menuju ke langit, dan dia cari-cari berita. Ngomong apa nih? Ngomong apa nih? Dia dengar-dengar, dia tangkap-tangkap berita, kemudian dia lapor kepada dukun. Makanya Allah mengatakan di sini, la yasma'una ilal mala'il a'la. Ya. Mereka tidak mampu mendengar pembicaraan. Kenapa? Ada lemparan bintang yang menghantam mereka. Wa yukdzafuna min kulli janib, dan mereka dilempar dari segala sisi, duhuran, dan mereka terusir, terhina, walahum adzabun wasib, dan bagi mereka azab yang kekal. Illa man khatifal khatafata fa'atba'ahu shihabun tsaqib. Kecuali yang berhasil mencuri-curi sedikit, tiba-tiba dihantam dengan syihab, yaitu api yang menembus, Tapi kita bahas. Jadi dahulu sebelum Nabi diutus, maka banyak sekali dukun-dukun kalau ngeramal benar. Karena jin-jin ketika itu punya kemampuan untuk mendengar berita-berita pembicaraan para malaikat tentang masa depan. Jadi Allah putuskan suatu tentang masa depan, dibicarakan oleh malaikat yang langit pertama sampai kepada langit yang ke bawah, langit ketujuh sampai langit pertama. Ketika mereka bicara, setan tidak mampu menembus langit, dia cuma paling dekat-dekat langit. Kemudian dia dengar. Dia dengar pun tidak bisa dengar dengan apa? Sempurna. Makanya kata Nabi, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Dia dengar satu kalimat, dia tambah dengan 100 kedustaan. Kemudian dia offer kepada setan di bawahnya, mereka kerjasama. Offer lagi setan ke bawahnya, sampai hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kadzib, sampai disampaikanlah berita itu kepada dukun atau kepada penyihir. Makanya terkadang dukun meramal benar. Jadi kalau ada dukun suka meramal benar, itu dukun asli, berarti punya teman setan. Kalau dukun ngeramal salah terus, dukun-dukunan itu namanya. Sok jadi dukun. Tapi kalau ngeramal benar, justru ini jangan dianggap wali. Ini dukun berarti. Dia ngaku-ngaku tahu masa depan, dukun berarti. Karena kerjasama dengan setan. Di zaman sebelum Nabi diutus, mudah banyak sekali. Ketika Nabi diutus sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi, maka langit dijaga. Dalam surat Al-Jin, kata para jin, wa anna lamasna sama ad-dunya fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Kami dahulu sering ke langit cari-cari berita, tiba-tiba kami dapati langit sudah banyak penjaganya dan banyak api yang menghantam. Sudah susah sekarang. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' fama yastami' al-ana yajid lahu shihaban
rasada. Ya jadi syihaban rasada. Kata jin, kami dulu punya pos-pos di langit. Pos untuk curi berita. Sekarang siapa yang mau coba-coba mendengar berita dari pembicaraan malaikat langsung kena hantaman apa? Bintang. Taib. Apa yang dimaksud dengan lemparan bintang, rujuman li syayatin? Bukan bintang itu kemudian lepas dari tempatnya, enggak, cuma percikan atau api. Kan Allah mengatakan syihab, syuhub. Syihab itu maksudnya api. Dan secara bahasa Arab syihab maksudnya apa? Api. Atikum bisyihabin qabasin. Seperti perkataan Nabi Musa, wahai istriku sabar saya cari percikan api. Dalam ayat yang lain, jadwatan minan nar, yaitu suluh api. Maksudnya jin-jin ketika mau mencuri berita, maka Allah jadikan bintang itu keluarin api untuk menghantam setan-setan tersebut. Api tersebut menghantam setan-setan tersebut. Bukan bintangnya kemudian jatuh, enggak. Ya, tapi percikannya atau potongan kecil dari bintang-bintang tersebut. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang ke-10, illa man khatifal khatfah, kecuali syaitan yang mencuri-curi berita. Dia dapat berita tetapi apa? Fa'atba'ahu shihabun saqib, maka dia dikejar oleh api yang menembus. Saqib maksudnya menembus. Sehingga dijadikan oleh para ulama bahwasanya jin itu berfisik, berjisim berfisik dan bisa ditembus oleh api tersebut. Tentu malaikat berfisik, manusia berfisik, ruh ada fisiknya, cuma kita nggak tahu seperti apa. Jin juga berfisik. Makanya bisa ditembus oleh apa? Oleh api tadi. Kalau nggak ada fisik, apinya nggak ada kena apa-apa. Berarti dia kena api nggak? Kena, bahkan kata Allah saqib, tembus ke tubuhnya. Tembus ke tubuhnya. Oleh karenanya jin bisa masuk dalam tubuh manusia. Kata Rasulullah SAW, inna syaitana yajri min bani adam majra dam. Sungguhnya syaitan masuk dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Dia berfisik, fisik dia masuk ke dalam fisik manusia. Cuma fisiknya seperti apa kita nggak tahu karena unsur penciptaannya tidak sama dengan kita. Kita dari tanah, mereka dari api. Tetapi syaitan marid, ngeyel. Sudah tahu banyak teman-temannya mati kena api, dia tetap aja mau curi-curi terus. Kok bisa ngeyel begitu ya? Namanya juga syaitan. Seperti antum hewan lalat lah. Lalat sudah datang kemudian datang ke kotoran, sudah tahu kotoran kita bunuh lalat tersebut, tetap aja datang meskipun teman-temannya sudah pada mati, ya enggak? Ya namanya juga akhlak lalat seperti itu. Nah, jin juga seperti itu, hobinya seperti itu, nyuri berita. Nyuri berita. Sampai ketika Nabi diutus, maka mereka sudah tidak bisa lagi curi berita. Maka ketika itu heboh, datang dalam sebagai riwayat mereka heboh. Mereka lapor sama iblis. Iblis, bos, sudah nggak bisa lagi curi berita. Ada apa ini, kata iblis? Pasti ada sesuatu. Cek. Oh, ternyata Muhammad diutus menjadi seorang nabi. Udah nggak bisa lagi. Repot nih. Para ulama khilaf setelah Rasulullah SAW wafat, setelah Al-Quran turun dengan sempurna, apakah kembali seperti dulu? Bisa curi berita lagi atau sudah tidak bisa sama sekali? Ketika di zaman Nabi nggak bisa sama sekali. Nah, setelah Nabi meninggal dunia, apakah masih bisa curi berita lagi? Ada yang bilang sudah tidak bisa lagi, ada yang bilang bisa tapi sudah susah. Makanya dukun-dukun sekarang banyak gagalnya, tidak kayak dulu. Zaman dulu dukun kalau ngeramal-ngeramal biasanya benar karena mereka kerjasama dengan apa sih? Syaitan. Sekarang dukun ngeramal ngaco semua. Akan ada orang terkenal yang mati, ya pasti ada lah. Emang orang terkenal. Ada akan artis yang mati, ya artis pasti ada yang mati. Emang artis hidup terus ya. Jadi mereka marid sudah sudah banyak temannya yang mati, tetap aja pingin curi berita. Kata Allah, la yasma'una ilal mala'il a'la. Mereka tidak dapat mendengar. Sama'un itu, yatasamma'un itu benar-benar berusaha mendengar. Curi gitu. Jadi tidak dengar gini, ngomong apa malaikat? Mereka curi-curi berusaha, diam-diam, curi-curi. Tapi mereka tidak berhasil. Ketika Nabi ada, mereka tidak berhasil. Di sini Allah menyebutkan ilal mala'il a'la. Mereka tidak mendengar dari pembicaraan al-mala'. Al-mala' itu yaitu rombongan yang mulia, al-a'la di tempat tinggi. Ini sebagai bentuk pujian kepada para malaikat. Allah mensifati para malaikat dengan al-mala'ul a'la karena mereka rombongan mulia yang ada di atas.
Wa yukdzafuna min kulli janib, dan mereka ditembak dengan tembakan api dari segala sisi. Dus. Mereka tewas, tapi tidak mau tobat. Duhuran, akhirnya mereka terusir dengan hina. Kata Allah, walahum adzabu wasib, dan bagi mereka adab yang kekal. Wasib maksudnya kekal. Seperti firman Allah, walahu dinu wasiba, afa ghairallahi tattaqun, dan bagi Allah adalah ketaatan yang kekal, yang abadi, agama yang abadi. Wasiban maksudnya kekal. Jadi walahum adzabun wasib, mereka disiksa di dunia dengan lemparan api dari bintang, dan di akhirat mereka disiksa dengan api neraka dengan kekal abadi karena mereka kafir. Ini menunjukkan bahwasanya yang masuk surga bukan cuma manusia saja, jin juga kalau taat masuk surga, dan yang masuk neraka bukan manusia pembangkang pendosa saja, jin juga masuk apa? Neraka. Dan jin juga ada yang kafir, ada yang pelaku maksiat. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, sungguh kami telah penuhi neraka dengan banyak jin dan banyak apa? Manusia. Di sini Allah mengatakan walahum adzabu wasib, dan bagi mereka adab yang abadi, maksudnya kekal di neraka karena mereka kafir. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, jin kan tercipta dari api, masa disiksa dengan api? Iya, dicipta dari api, tapi dia sudah berubah bentuk. Kamu juga dicipta dari tanah. Emang kalau saya kasih tanah di mukamu sakit nggak? Sama, kita dari tanah, tapi kalau ditabok dengan tanah sakit nggak? Sakit ya. Tabok dengan batu sakit, bisa pecah kepala. Dari tanah tapi sudah mengalami perubahan. Jin pun demikian, meskipun tercipta dari api, tapi dia sudah mengalami proses perubahan, dan mereka disiksa juga dengan api. Oleh karena jin ketika mencuri berita kena tembakan api dari bintang, maka terbakar tubuhnya, tembus ya, tubuhnya tembus. Dan setelah Rasulullah SAW wafat tadi, maka khilaf di kalangan para ulama apakah mereka masih bisa mencuri berita atau tidak. Wallahu alam. Kalau masih pun bisa mencuri, maka sudah sangat sulit. Oleh karenanya zaman sekarang banyak dukun yang salah dan sering ngawur, karena tidak seperti dahulu sebelum diutus Nabi. Mereka sangat mudah meramal karena banyak berita yang mereka curi dari para malaikat. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan biiznillah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Jadi begini, ketika salat jamaah di masjid, dan ketika kita sujud, kita salat jamaah di masjid, dan ketika kita sujud dan ingin bangkit dari sujud, qadarullah mik imam tidak terdengar karena posisi kita di lantai Z.